Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Imamat pasal yang ke-23. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan harus kamu umumkan sebagai pertemuan kudus. Hari-hari raya yang kutetapkan adalah sebagai berikut. Selama 6 hari pekerjaan boleh dilakukan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, suatu hari pertemuan kudus. Pekerjaan apapun jangan kamu lakukan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu umumkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pada bulan pertama, tanggal 14 bulan itu di waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Pada tanggal 15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Kamu harus mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan selama 7 hari. Pada hari ke-7 harus ada pertemuan kudus dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, kamu harus membawa seberkas dari hasil pertama tuaianmu kepada imam. Imam harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kamu. Imam harus mengunjukkan pada hari sesudah Sabat. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tak bercela sebagai kurban bakaran bagi Tuhan. Dan kurban sajiannya berupa 2/10 eva tepung terbaik, diolah dengan minyak sebagai kurban oleh api bagi Tuhan, suatu aroma yang menyenangkan, serta kurban curahannya berupa 1/4 hin anggur. Pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau gandum panggang atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, hari kamu membawa berkas persembahan unjukan 7 minggu penuh sampai hari sesudah Sabat ke-7 dan harus terhitung olehmu 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 roti unjukan yang dibuat dari 2/10 eva tepung terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai buah sulung bagi Tuhan. Bersama roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tak bercela, seekor lembu jantan muda, dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu harus menjadi kurban bakaran bagi Tuhan, bersama dengan kurban sajiannya dan kurban-kurban curahannya, suatu kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa, dan 2 ekor domba berumur setahun sebagai kurban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya itu beserta roti dari buah sulung itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, juga kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan menjadi bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan pertemuan kudus dan janganlah kamu melakukan pekerjaan berat apapun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit habis ladangmu sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal di penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Akulah Tuhan Allahmu." Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel demikian, pada bulan ke-7, tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, suatu pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan pekerjaan berat apapun, dan kamu harus mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan." Tuhan berfirman kepada Musa, "Akan tetapi tanggal 10 bulan ke-7 itu adalah hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan merendahkan diri dengan berpuasa serta mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan. Pada hari itu juga janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu.
Sesungguhnya setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itulah Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, tanggal 15 bulan ke-7 adalah hari raya pondok daun bagi Tuhan selama 7 hari. Pada hari pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan pekerjaan berat apapun. Selama 7 hari kamu harus mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan. Dan pada hari ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus serta mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan. Itulah perkumpulan raya. Janganlah kamu melakukan pekerjaan berat apapun. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu umumkan sebagai pertemuan kudus untuk mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan, berupa kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan, sebanyak yang ditetapkan untuk setiap harinya. Selain itu, ada hari-hari Sabat Tuhan, dan ada pula persembahan-persembahanmu atau segala kurban nasarmu atau segala kurban sukarelamu yang kamu persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi, pada tanggal 15 bulan ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan selama 7 hari. Pada hari pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari pertama, kamu harus mengambil buah dari pohon-pohon yang bagus, pelepah pohon-pohon kurma, ranting-ranting dari pohon yang ngerimbun, dan dari pohon gandarusa. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu selama 7 hari. Kamu harus merayakan sebagai perayaan bagi Tuhan selama 7 hari dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Pada bulan ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal selama 7 hari. Setiap warga asli di Israel harus tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya keturunanmu tahu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok daun ketika aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari Raya, Hari Pertemuan. Ada beberapa hal menarik yang dapat kita perhatikan terkait dengan penetapan hari-hari raya. Yang pertama, semua hari raya bahkan Sabat ditujukan untuk Tuhan. Baik hari raya Paskah, panen, pondok daun, bahkan Sabat sekalipun ditetapkan untuk Tuhan. Paskah dalam konteks perjanjian lama merayakan keluarnya Israel dari Mesir. Panen merayakan berkat Tuhan yang dilimpahkan lewat hasil tuaian. Pondok daun merayakan penyertaan Tuhan saat Israel dalam perjalanan menuju Kanaan. Sementara Sabat merayakan hari perhentian setelah Tuhan mencipta segala sesuatu. Perayaan harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita. Oleh karenanya, ini menjadi sebuah otokritik bagi kita ketika hendak beribadah dan merayakan peristiwa iman, yaitu menyenangkan Tuhan lebih dari menyenangkan maupun memenuhi kebutuhan hati kita sendiri. Kedua, semua hari raya merupakan pertemuan umat Tuhan dengan suasana sukacita. Setiap perayaan harus diikuti dengan hati penuh sukacita, karena dalam perayaan itu kita sedang mengingat kembali karya Tuhan yang sudah Dia kerjakan bagi umatnya. Sukacita itu harus kita bangun dengan terus mengingat kebaikan dan kasih Tuhan, termasuk dengan karya Allah di dalam Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Maka satu-satunya dasar sukacita dalam pertemuan-pertemuan umat Tuhan adalah karena kita sudah ditebus, diampuni, dan diselamatkan di dalam Kristus. Ketiga, semua hari raya melibatkan seluruh umat, baik dalam keikutsertaan
sampai pada pemberian berbagai persembahan. Kita tidak datang dalam pertemuan perayaan dengan tangan kosong atau sebagai penonton. Tuhan menetapkan agar setiap orang melibatkan diri, baik melalui tindakan melayani, memuji memuliakan Tuhan lewat nyanyian, sampai pada memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan menghendaki setiap pribadi melibatkan diri dalam perayaan-perayaan itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, jika esok adalah hari yang Tuhan anugerahkan untuk beribadah bersama saudara seiman, mari kita ingat dan kerjakan pesan firman Tuhan hari ini. Datang dan rayakanlah bagi Tuhan, bawa hati yang penuh dengan sukacita, serta libatkan diri sesuai kapasitas yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk mengingat rayakan kebaikan demi kebaikan Tuhan, baik dalam peribadahan maupun dalam hari raya gerejawi yang masih boleh kami ikuti sampai saat ini. Maka biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan agar menyambut dan mengerjakan perayaan-perayaan iman itu dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dan fokus untuk menyenangkan Tuhan semata. Serta kami juga belajar agar kami dengan sadar melibatkan diri dalam ibadah-ibadah, pertemuan, bahkan perayaan yang Tuhan anugerahkan sesuai dengan kapasitas kami, dan biarlah kami kerjakan itu pada akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Kami bersyukur untuk akhir pekan yang Tuhan berikan hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru, dan kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini pada penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.